Terima kasih pimpinan. Memang betul bahwa Kementerian Koordinator ini penting karena di sana ada tugas yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kementerian-kementerian teknis di bawahnya supaya tidak terjadi simpang siur atau saur manuk tadi, jadi arahnya juga tidak jelas. Ini penting. Dengan kejadian bocornya BDNS di Surabaya, BDNS 2, ini akhirnya saur manuk itu bisa dieliminir, kemudian dikoordinasi oleh Menko Koordinator, kemudian disinkronisasi dan dikendalikan. Peristiwa bocornya BDNS 2 itu membawa kita, membuka pikiran kita, pentingnya kita berkoordinasi. Tidak memiliki ego sektoral di kementerian. Mana yang memang mengkait ini harus segera kita selesaikan. Sehingga di lapangan juga kita temukan itu. Memang kita masih diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan di BDNS 2 ini crash, tapi kita bisa melakukan tugas dan fungsi pelayanan imigrasi pada waktu itu. Karena apa? Yang pertama adalah kami laporkan BDNS 2 memang tidak punya backup karena Batam juga masih menunggu waktu yang lama. Namun Batam pada waktu itu juga bisa difungsikan, kita ambil sebagian datanya, namun Kementerian Dirjen Imigrasi ini memiliki backup data mandiri. Ini terselamatkan di situ. Backup data mandiri, diambilkan juga data di Batam, sehingga dalam waktu sekian hari sudah bisa berjalan. Dari pengalaman itu kami laporkan bahwa setelah kami lakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Kominfo, dengan BSSN, kemudian dengan beberapa kementerian, kemarin sudah dibuatkan satu sinkronisasi antar lembaga kementerian dan hasilnya adalah di BDNS 2 yang sekarang sudah kita buat, yaitu Serpong dan mirroringnya ada di Sentul. Apa yang kita perbuat di sana dari pengalaman BDNS 2 di Surabaya? Yang pertama adalah backup kita buat berlapis. Yang pertama adalah BDNS 2 juga memiliki data sama dengan mirroring. Sehingga paling enggak gitu kita sudah memiliki satu data cadangan di mirroringnya adalah di Sentul. Kemudian data-data yang lain itu kita simpan di cloud. Nah, sehingga kita paling enggak sudah punya 2 cloud. Kemudian backup berikutnya adalah kita simpan di cold site di Batam. Nah, apabila terjadi serangan, kita paling tidak sudah aman sambil kita bikin satu pertahanan serangan supaya tidak merusak data-data yang di berikutnya. Dan BDNS 2 ini juga kita sudah mendekati tier 4, sehingga lebih kuat. Dari pengalaman yang sudah kita bangun di BDNS 2, kita juga memperkuat seperti BDNS 2 adalah yang di Cikarang, yang PDN dengan yang milik pemerintah, karena PDNS kan masih memiliki SOP KSO. Ini hampir sama dengan yang akan kita bangun dengan mendekati tier 4 dengan backup data, cloud, mirroring, kemudian yang ada di Batam akan kita tingkatkan menjadi 8 PB dan termasuk IKN. Dari pengalaman ini tentunya kita akan memperbaiki. Di antara pertanyaan tadi memang pentingnya, mohon maaf, ini adalah SDM. SDM sangat penting. Dari 514 kabupaten kota yang mengawasi memegang kuncinya Pusdatin, itu banyak yang tidak juga mengetahui bagaimana fungsinya CISEP, karena mereka adalah dari vendor. Sehingga kita ketika memasukkan data, membuka, dia dengan jari jarak jauh, dia membuka dengan tidak membackup password. Apalagi dia membukanya dari jauh langsung masuk ke cloud. Ini yang dari secara teknik memang membahayakan. Ini kita perlukan untuk melakukan pendidikan untuk CISET ini. Sedangkan mohon maaf, pendidikan yang ada di BSN juga untuk kapasitasnya, untuk pengikutnya juga terbatas. Ini juga perlu kita lakukan. Kemudian berikutnya di samping SDM adalah memang regulasi. Regulasi yang saya sampaikan tadi ini bisa mencakup kementerian lembaga ini memiliki tugas yang jelas. Jadi siapa berbuat apa, bagaimana. Seperti kejadian kemarin dalam proses pengembangan BDNS,
BSSN memang dari awal belum dilibatkan, tapi sekarang sudah dilibatkan secara langsung, sehingga akan bisa mengetahui permasalahan-permasalahan apabila terjadi, sehingga sudah punya gambaran. Berikutnya adalah betul teknologi terus akan berkembang, sehingga SOP dan semuanya harus kenyal terhadap teknologi tadi, termasuk yang pimpinan sampaikan bahwa space-nya diperlukan 800, kita tidak punya space cadangan, sehingga kita harusnya 1000 hanya 800. Ini juga akan kita juga koreksi untuk kita bisa membuat space cadangan, sehingga seluruh data termasuk backupnya ada di satu tempat. Memang kami juga ingin menyinggung terkait dengan sistem yang di sana. Kami juga bukan ilmunya adalah saat ini apakah sudah menggunakan blockchain. Kalau blockchain memang tidak akan bisa di-hack selangsung menyeluruh, paling enggak karena sistemnya ada blok, dia tidak akan mau kalau blok yang ini di-hack, yang sana ikut. Nah, ini mungkin apakah sudah pakai blockchain, apakah juga sekarang masih di blok data. Ini juga perlu disampaikan dari Kominfo. Kalau memang kita security-nya sudah sampai ke blockchain, berarti kita sudah aman. Dan terus terang memang terkait dengan digital ini, kita memang perlu terus duduk bersama untuk mensimulasikan, dan kemungkinan ancaman dari Bjorka itu juga jangan kita anggap remeh, karena ancaman ini adalah ancaman tahun 2022 akan mengancam ini, dan ancaman berikutnya kami juga punya data akan mengancam salah satu lembaga atau kementerian yang nanti akan lumpuh. Ini pun harus kita bicarakan antara Kominfo dengan BSSN dan kementerian terkait supaya kita bisa memitigasi terhadap ancaman tersebut.